Selamat datang di video materi untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses modeling dan juga data flow diagram. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan dalam video materi kali ini. Pertama adalah pembahasan tentang model proses dari suatu sistem. Lalu yang kedua adalah konsep kunci dan teori-teori terkait dengan data flow diagram. Dan terakhir, kita bahas juga bagaimana cara membuat data flow diagram tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Ada 2 konsep kunci pada pembahasan kali ini. Pertama adalah yang berkaitan dengan model proses, dan kedua adalah tentang data flow diagram. Model proses pada dasarnya adalah menggambarkan aktivitas apa saja yang dilakukan. Selain itu juga menjelaskan bagaimana perpindahan data di dalam aktivitas tersebut, terutama yang dilakukan di dalam sistem nantinya. Membuat model proses atau proses modeling merupakan sebuah cara yang formal dalam menjelaskan bagaimana sebuah proses bisnis berjalan. Konsep kunci yang kedua adalah data flow diagram. Ini merupakan sebuah teknik untuk membuat sebuah model proses. Kita membahas banyak hal tentang data flow diagram sepanjang materi ini. Sebagai catatan, data flow diagram atau DFD ini bukanlah satu-satunya teknik untuk memodelkan proses. Di luar materi ini, Anda bisa menemukan teknik lain. Namun pada pembahasan ini, fokus kita adalah teknik DFD. Sebagai awalan, mari kita coba untuk membaca sebuah data flow diagram. Data flow diagram memiliki 4 komponen utama, yaitu proses, external entity, data store, dan terakhir adalah data flow. Seperti yang terlihat pada gambar, setiap komponen utama memiliki simbol masing-masing yang berbeda. Sekarang, coba lihat contoh data flow diagram berikut. Data flow diagram ini merupakan DFD yang dibuat berdasarkan use case mengisi pulsa untuk studi kasus sebuah aplikasi dompet digital atau e-wallet. Cara membaca data flow diagram yang mudah dipahami adalah dengan memulai dari proses yang paling awal. Ini ditandai dengan nomor yang paling kecil dari proses di dalam DFD tersebut. Dalam DFD ini, proses pertamanya adalah memasukkan nomor telepon. Setelah menemukan proses pertama, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memperhatikan data flow yang bersinggungan langsung dengan proses tersebut. Tanda panah yang masuk berarti data flow input, sedangkan tanda panah yang keluar berarti data flow output. Mari kita lihat proses yang pertama, yaitu memasukkan nomor telepon. Proses ini memiliki 2 input. Pertama adalah request mengisi pulsa dari entitas eksternal, yang dalam hal ini adalah pengguna, dan kedua adalah nomor telepon yang berasal dari data riwayat pengisian pulsa. Luaran dari proses ini adalah nomor telepon, yang dalam hal ini adalah nomor telepon yang ingin diisikan pulsanya. Data nomor telepon ini kemudian menjadi input pada proses selanjutnya, yaitu menampilkan nominal yang tersedia. Begitulah seterusnya cara membaca data flow diagram. Berbeda dengan use case yang secara alami dibaca dimulai dari aktor, data flow diagram lebih mudah jika membacanya dimulai dari proses. Kita sudah sempat menyinggung tentang 4 komponen DFD tadi. Mari kita coba perdalam pembahasan tentang keempat komponen tersebut. Pertama adalah proses. Proses di dalam DFD merupakan sebuah aktivitas atau fungsi yang dilakukan untuk suatu alasan spesifik. Yang dimaksud proses di sini dapat dilakukan manual atau dengan komputer. Yang kedua adalah external entity. Ini menandakan seseorang, organisasi, ataupun sistem lain yang berada di luar namun berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan. Lalu ketiga adalah data flow. Data flow adalah sepotong atau sekumpulan data. Data flow ini selalu ada di awal atau di akhir setiap proses. Dan keempat adalah data store. Data store adalah koleksi data yang disimpan dengan cara tertentu. Data store erat kaitannya dengan data flow. Data flow yang keluar berarti data tersebut diambil dari data store. Sedangkan data flow yang masuk berarti data tersebut ditambahkan ke dalam data flow. Ada beberapa aturan dalam pembuatan data flow diagram. Tabel berikut merangkum aturan main dalam penulisan DFD. Elemen DFD yang pertama adalah proses. Setiap proses mempunyai sebuah angka, sebuah nama berbentuk kata kerja, satu atau lebih output data flow, satu atau lebih input data flow. Simbolnya adalah seperti yang terlihat, yaitu bentuk persegi di mana di atasnya tertera nomor
dan di bawahnya adalah nama dari prosesnya. Lalu elemen di FD yang kedua adalah data flow. Setiap data flow memiliki sebuah nama berbentuk kata benda dan satu atau lebih koneksi ke suatu proses. Simbol data flow adalah berbentuk garis dengan tanda panah di salah satu sisinya. Elemen di FD yang ketiga adalah data store. Setiap data store mempunyai sebuah nomor, sebuah nama berbentuk kata benda, satu atau lebih input data flow, dan juga satu atau lebih output data flow. Simbol data flow adalah seperti yang terlihat pada gambar. Dan elemen di FD yang terakhir adalah external entity. Setiap external entity memiliki sebuah nama. Simbol dari external entity adalah bentuk persegi panjang dengan nama external entity di dalamnya. DFD dapat menunjukkan bagaimana proses bisnis berlangsung di dalam sistem. Namun demikian, bisnis proses biasanya terlalu kompleks untuk ditunjukkan dalam satu buah DFD saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan dekomposisi untuk mengurai kerumitan proses bisnis tersebut. Dekomposisi ini sendiri merupakan proses untuk merepresentasikan sistem dalam suatu hierarki diagram DFD. Hierarki di sini adalah ada tingkatan atau level dari DFD tersebut. Ada diagram induk atau parents, dan juga ada diagram anak atau child diagram. Sebuah diagram anak menunjukkan suatu bagian dari diagram induk dengan lebih detail. Konsep kunci dalam proses dekomposisi adalah balancing. Balancing di sini memastikan bahwa informasi yang ada pada satu tingkat DFD disajikan secara akurat dalam DFD tingkat berikutnya. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi level DFD, maka semakin detail proses dan data yang digambarkan. Misalnya, DFD level 1 ini akan lebih detail dibandingkan dengan DFD level 0. Begitupun seterusnya. Agar lebih jelas memahami tentang level DFD, perhatikan gambar berikut. Tingkat paling rendah dari suatu DFD disebut dengan konteks diagram. Dari konteks diagram ini diturunkan level 0 diagram, seperti pada gambar. Proses dekomposisi pada dasarnya adalah merinci proses yang ada pada DFD induk. Misalnya gambar berikut, proses nomor 1 dari DFD level 0 dapat diuraikan menjadi 3 proses, yaitu proses 1.1, 1.2, dan 1.3. Begitu pula dengan proses yang kedua dan juga yang ketiga. Proses dekomposisi DFD level 0 ini adalah level 1 diagram. Dari contoh, dapat kita lihat bahwa ada 3 buah DFD level 1 untuk menguraikan DFD level 0. Normalnya, jumlah DFD level 1 sama dengan jumlah proses yang ada di DFD level 0. Mari kita membahas lebih lanjut tentang masing-masing level DFD tersebut. Pertama adalah konteks diagram. Konteks diagram merupakan DFD pertama pada setiap proses bisnis. Ini menunjukkan konteks yang sesuai dengan proses bisnis tersebut. Konteks diagram memperlihatkan proses bisnis keseluruhan hanya sebagai satu proses saja, atau istilahnya adalah proses 0. Konteks diagram menunjukkan semua external entity yang mendapatkan atau memberikan informasi dari dan ke dalam sistem. Setelah konteks diagram, level selanjutnya adalah level 0 diagram. Diagram level 0 menunjukkan semua proses utama dari keseluruhan sistem ini. Ini merupakan komponen internal dari sistem tersebut. Di samping itu, diagram level 0 juga menunjukkan bagaimana proses-proses utama saling terkait oleh aliran data atau data flow. Dan juga memperlihatkan external entity serta proses utama yang berinteraksi dengannya. Pada level 0 diagram ini, kita juga sudah menambahkan data stores apabila memang dibutuhkan. Level yang lebih tinggi dari DFD level 0 adalah DFD level 1. Umumnya, sebuah level 1 diagram dibuat untuk setiap proses utama yang ada pada level 0 diagram. DFD level 1 menunjukkan semua proses internal yang terdapat pada sebuah proses pada level 0 diagram. Selain itu, ini juga memperlihatkan bagaimana informasi bergerak dari dan menuju suatu proses-proses yang ada. Jika proses induk didekomposisi menjadi misalnya 3 proses anak, maka semua 3 proses anak ini sepenuhnya membentuk proses induk tadi. Ingat kembali bahwa dekomposisi menunjukkan hubungan hierarki dari data flow tersebut.
Diagram level 1 biasanya sudah cukup rinci untuk menjelaskan sebuah proses bisnis. Namun demikian, ada kalanya kita masih tetap perlu melakukan dekomposisi lebih tinggi lagi hingga menghasilkan level 2 diagram dan seterusnya. Diagram level 2 karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan diagram level 1. Diagram level 2 ini menunjukkan semua proses internal yang terdapat pada sebuah proses yang ada pada level 1 diagram. Ia juga memperlihatkan bagaimana informasi bergerak dari dan menuju suatu proses-proses yang ada. Level 2 diagram mungkin tidak diperlukan untuk setiap proses yang ada pada level 1 diagram. Hal paling mendasar yang perlu diperhatikan baik-baik ketika membuat DFD adalah integrasinya dengan deskripsi requirement. DFD berkaitan erat dengan use case. DFD itu sendiri dimulai dengan use case dan deskripsi kebutuhan sistem. Atau kita katakan, secara umumnya DFD terintegrasi dengan use case. Nama dari use case di dalam DFD ini akan menjadi proses. Input dan output yang dibutuhkan dijadikan data flow di dalam DFD. Dan terkadang, input dan output yang berupa data yang sifatnya kecil digabungkan menjadi satu data flow. Dalam membuat DFD, kita perlu melakukan 5 langkah. Pertama, kita mulai dengan membuat konteks diagram. Lalu langkah yang kedua adalah membuat DFD fragments untuk setiap use case. Lalu langkah ketiga adalah menyusun DFD fragments tersebut menjadi level 0 diagram. Dan langkah keempat, kita mendekomposisi proses-proses yang ada di diagram level 0 menjadi level 1 diagram sebanyak yang dibutuhkan. Dan kemudian mendekomposisi proses-proses di level 1 diagram menjadi level 2 diagram jika diperlukan dan seterusnya. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan validasi DFD kepada pengguna sistem untuk memastikan kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan proses bisnis yang ada. Mari kita bahas satu persatu dari langkah-langkah tersebut. Pertama adalah membuat konteks diagram. Ada 3 hal yang perlu dilakukan ketika kita akan membuat konteks diagram. Pertama, buat sebuah proses yang menggambarkan sistem secara keseluruhan atau proses 0. Kedua, kita perlu menemukan input dan output berdasarkan use case dan deskripsi kebutuhan sistem yang datang dan menuju external entity. Lalu gambarkan ini sebagai data flow. Dan langkah yang ketiga adalah menggambarkan external entity sebagai sumber atau tujuan dari data flow tersebut. Itu saja, konteks diagram memang tidak terlalu kompleks dari sisi notasinya. Namun hati-hati, perlu dipilih external entities dan juga proses utama yang paling mewakili sistem secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh konteks diagram. Ini merupakan konteks diagram untuk sistem informasi akademik atau SIAK. Hanya ada satu proses di dalam konteks diagram, yaitu sistem informasi akademik. Proses di dalam konteks diagram bisa saja diberi label dengan nama sistemnya itu sendiri, seperti pada contoh. Pada contoh, di dalam prosesnya terdapat 3 input dan 4 output data flow yang berasal dari 3 buah external entity, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga bagian akademik. Mari kita lanjutkan langkah yang kedua dalam membuat DFD, yaitu membuat DFD fragments untuk setiap use case. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Setiap use case dikonversi menjadi DFD fragment. Jumlah proses pada DFD haruslah sama dengan jumlah use case. Lalu langkah yang ketiga, kita perlu menggunakan kalimat kerja aktif untuk menamakan proses tersebut. Lalu rancanglah proses dari sudut pandang organisasi yang menjalankan sistem. Kemudian tambahkan data flow untuk menunjukkan penggunaan data store sebagai sumber atau tujuan datanya. Dalam menuliskan notasinya, layout yang umum ada 3. Pertama, proses berada di tengah. Lalu input datang dari sebelah kiri dan output menuju sebelah kanan. Dan terakhir, data store berelasi dengan proses. Sekarang mari kita perhatikan contoh pembuatan DFD fragments. Kita masih melanjutkan studi kasus untuk sistem akademik yang tadi sudah dibuatkan konteks diagramnya. Anggaplah kita memiliki sebuah use case diagram seperti gambar berikut. Bagaimana cara membuat DFD fragments dari use case ini? DFD fragments yang perlu dibuat jumlahnya harus sesuai dengan jumlah use case yang ada. Dalam contoh ini ada 4 use case,
Itu berarti ada 4 DFD fragments yang harus kita buat. Bisa diperhatikan bahwa setiap use case menjadi proses di dalam masing-masing fragments, dan setiap aktor menjadi external entity. Pada DFD fragments, kita sudah perlu menambahkan data store yang merepresentasikan database tempat kita menyimpan aliran data yang ada. Ini juga yang membedakan DFD fragments dengan contextual diagram sebelumnya. Setelah DFD fragments dibuat dari setiap use case, maka langkah selanjutnya adalah membuat level 0 diagram. Caranya, pertama kita harus menggabungkan DFD fragments menjadi satu diagram. Cara membaca yang umum adalah dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan. Hati-hati dalam menarik garis, kita perlu meminimalkan jumlah garis yang saling menabrak atau bersilangan. Membuat DFD level 0 dan seterusnya ini membutuhkan iterasi. DFD seringkali digambar berulang kali sebelum dianggap final, bahkan oleh seorang sistem analis berpengalaman sekalipun. Mari kita lihat contohnya. Kita mulai dari 4 DFD fragments yang kita buat dari use case diagram sebelumnya. Tugas kita adalah menggabungkan fragmen ini menjadi satu buah DFD, yaitu level 0 diagram. Dan gambar di sebelah kanan adalah contoh level 0 diagram, hasil penggabungan keempat DFD fragmen tersebut. Di dalam level 0 diagram ada 4 proses utama. External entity tetap ada 3, dan data store-nya juga berjumlah 3. Selanjutnya adalah membuat level 1 diagram. Level 1 diagram ini mendetailkan masing-masing use case yang sekarang sudah menjadi proses utama pada DFD level 0. Setiap use case dibuat DFD-nya sendiri, lalu jadikan alur proses pada use case sebagai proses pada level 0 DFD. Setiap input dan output dari masing-masing alur proses use case dijadikan sebagai data flow. Kita juga perlu menyertakan sumber serta tujuan data flow untuk proses atau data store di dalam DFD. External entity dapat kita tambahkan agar memperjelas DFD tersebut. Selain itu, input data pada diagram induk seringkali diuraikan menjadi lebih spesifik di dalam diagram anak. Sebaliknya, output pada diagram induk merupakan bentuk umum dari output-output data di diagram anaknya. Mari kita lihat contohnya. Kita mulai dari DFD level 0 yang sebelumnya kita contohkan. Misalkan kita ambil proses nomor 1 ini. Hasil dekomposisi dari proses 1 pada DFD level 0 merupakan level 1 diagram. Seperti yang terlihat pada gambar. Dari gambar bisa kita lihat bahwa satu proses pada DFD level 0 ternyata dapat diuraikan menjadi lebih dari 3 proses di dalamnya. Saat melakukan dekomposisi, kita tetap perlu menjaga konsistensi setiap komponennya. Dari gambar terlihat bahwa sekalipun sudah didekomposisi, external entity dan data store tetap dipertahankan. Artinya, diagram anak ini tetap konsisten dengan diagram induknya. Untuk materi ini, DFD level 1 yang dicontohkan hanya satu saja. Namun pada analisis sistem informasi yang sesungguhnya, setiap proses utama perlu didekomposisi. Dari contoh ini, seharusnya masih ada 3 proses utama lagi yang harus didekomposisi. Anda dipersilakan untuk mencoba mendekomposisi ketiga proses sisanya secara mandiri. Pertanyaan yang biasanya ada di benak para sistem analis pemula adalah, sampai kapan dekomposisi DFD ini berakhir? Dekomposisi berakhir apabila setiap proses yang ada di dalam suatu DFD, level berapapun itu, sudah tidak bisa lagi diurai menjadi proses-proses yang lebih detail. Idealnya, setiap DFD, mulai dari level 1 diagramnya, memiliki sekurang-kurangnya 3 proses. Namun juga sebaiknya kita menghindari terlalu banyak proses, misalnya 9 hingga 10 proses dalam satu diagram. Untuk sistem informasi berskala kecil, pembuatan DFD hingga level 1 biasanya sudah cukup. Kalaupun harus membuat DFD level 2, biasanya tidak semua proses pada level 1 yang dibuatkan DFD hasil dekomposisinya. Langkah yang terakhir dalam membuat DFD adalah melakukan validasi. Validasi terhadap DFD dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, kita perlu memastikan dahulu tidak ada sintaks error dan diagram dibuat mengikuti aturan yang ada. Pada langkah pertama ini, struktur dari DFD dipastikan sudah benar. Sebaiknya kita menggunakan checklist untuk memeriksa DFD tersebut.
Apa saja yang dicek untuk memastikan tidak ada kesalahan notasi atau penulisan? Tabel berikut bisa dijadikan acuan untuk dijadikan checklist. Untuk setiap DFD, periksa setiap proses untuk memastikan nama yang unik, yaitu menggunakan kata kerja, memiliki urutan nomor yang jelas. Lalu sekurang-kurangnya ada sebuah data flow sebagai inputnya, dan sekurang-kurangnya juga ada sebuah data flow sebagai output. Nama data flow output biasanya berbeda dengan nama data flow input. Ini akan menghindari bias. Dan pastikan juga setiap DFD memiliki antara 3 hingga 7 proses untuk setiap DFD-nya. Setelah tidak ada kesalahan dalam penulisan sintaks DFD, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu tidak ada semantic error. Semantik di sini adalah kesesuaian antara penamaan atau label dari setiap elemen DFD dengan makna yang dimaksudnya. Intinya, kita perlu pastikan bahwa diagram menyampaikan makna yang benar. Pastikan juga akurasi dari DFD terhadap proses bisnis yang sebenarnya atau yang diharapkan. Selanjutnya, saat melakukan validasi DFD, kita juga bisa melakukan user walkthrough dan juga role play terhadap proses untuk memastikan kesesuaian DFD-nya. Lalu, perhatikan level DFD yang lebih rendah untuk memastikan konsistensi saat melakukan dekomposisi. Dan terakhir, perhatikan nama yang digunakan dengan hati-hati untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan istilah. Ini penting agar memudahkan orang lain yang membaca DFD yang kita buat. Kurang lebih 5 langkah inilah yang perlu dilakukan saat melakukan validasi DFD. Jika sudah melewati tahap validasi, maka DFD bisa dianggap selesai. Itu saja yang kita bahas pada video kali ini. 2 referensi berikut digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena Anda telah menyimak video materi ini hingga selesai.